Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat yang tak terkira sampai hari ini hingga akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu serta anak-anakku yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang urgensi sifat rendah hati. Rendah hati merupakan akhlak yang luhur dalam Islam. Seorang yang mempunyai sifat rendah hati disebut dengan orang yang tawadhu. Tawadhu yaitu sikap seorang yang tidak memandang rendah orang lain. Seorang yang memiliki sifat tawadhu dapat kita lihat dari cara berbicara, bersikap, dan berpendirian dalam menjalankan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada setiap manusia yang beriman untuk mempunyai sifat rendah hati dan mempunyai perangai yang lemah lembut. Salah satu contoh seorang hamba yang tawadhu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan seorang yang kaya raya, jujur dan tidak pernah merendahkan orang lain. Bahkan sifat tawadhu beliau tercermin dalam banyak budak yang telah dibebaskan oleh beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian larangan bersikap sombong. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada hambanya agar menjauhi sifat sombong. Seorang yang mempunyai sifat sombong sering disebut dengan orang yang takabur. Seorang yang mempunyai sifat sombong senantiasa menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Seorang yang sombong juga mempunyai kebiasaan merendahkan orang lain dan menganggap dirinya paling mulia di hadapan manusia yang lainnya. Seorang bisa terjangkit sifat sombong karena terlena dengan harta kekayaan, jabatan, kecerdasan, ketampanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seluruh kelebihan yang Allah SWT berikan harus kita sikapi dengan bijak. Dan kita harus memahami bahwa segala sesuatu adalah karena karunia Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan pada seorang muslim untuk bersifat sombong sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman
wattaqah, yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Kemudian sifat tawadhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan dan hamba Allah yang menjadi suri teladan seluruh manusia. Beliau mempunyai akhlak yang luhur berupa sikap rendah hati. Salah satu kebiasaan beliau adalah memberikan salam kepada setiap orang yang bertemu beliau. Beliau juga tidak malu untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada anak kecil juga diikuti oleh para sahabat. Di antaranya adalah Anas bin Malik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan sifat ramah Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abbas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia pernah melewati anak-anak kecil dan memberikan salam kepada mereka. Dia berkata, Nabi Muhammad SAW juga biasa melakukan hal ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sifat tawadhu dalam kehidupan sehari-hari, rendah hati menurut Ibnu Mubarak adalah dirimu merendahkan hati di hadapan orang yang lebih kekurangan darimu, sehingga seorang tersebut mengetahui bahwa kehidupan duniamu tidak memiliki keutamaan di atasnya. Maka kamu bersyukur dan merasa optimis di hadapan orang yang lebih kaya, sehingga engkau menjadikan seorang yang kaya mengetahui bahwa kehidupan dunianya tidak lebih utama dari hidupmu. Maksud dari Ibnu Mubarak adalah orang yang memiliki rendah hati mempunyai keyakinan bahwa kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata merupakan karunia Allah SWT. Adapun keutamaan rendah hati adalah selain mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah, juga dapat disenangi oleh banyak orang dan terhindar dari kebencian, dendam, dan senantiasa bersyukur. Langkah awal yang dapat kita lakukan untuk memupuk sikap rendah hati dalam diri adalah dengan menyadari bahwa segala yang dimiliki tak lain adalah milik dan pemberian Allah yang perlu disyukuri. Mari kita terapkan sikap rendah hati di lingkungan terdekat seperti pada orang tua, adik kakak, dan teman-teman terdekat. Selain itu, menarik diri dari pergaulan yang kurang baik juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan buruk yang tak diharapkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.